siang Bu. Selamat siang Ibu Pati. Ya. Hari ini kayaknya agak kusut nih. Ya, Sepertinya ada kabel ada. Bu bisa baca saya. Iya. Saya memang ada masalah Bu. Saya sampai WA Ibu kan pengen ketemuan di sini karena saya pengen curhat Ibu. Ya, syukurnya kita siang hari ini punya waktu Bu ya, bisa ketemu berdua. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan pada siang ini pada saya? Ini Bu, saya ini kan guru sertifikasi Bu ya. Iya. Guru bahasa Inggris saya Bu maklumnya. Namun di sekolah ini guru bahasa Inggris itu tidak hanya saya, ada banyak lah rekan-rekan. Terus kan di kurikulum kita kan punya bahasa Inggris itu dipangkas habis kan Bu. Akhirnya saya kan tidak banyak dapat jam. Lalu solusi dari sekolah itu beri saya tugas tambahan sebagai kepala perpus. Nah inilah Bu masalah yang bikin saya kusut nih Bu. Jadi kepala perpus itu Bu, kan saya punya di sekolah ini kan ada staf perpustakaannya ya. Staf perpusnya itu ada 2. Terus ada juga pustakawan yang memang di pengadaan dari sekolah juga, pembiayaannya itu dari dana bos. Lumayan besar juga sih Bu nih. Jadi 3 nih kan Bu, staf perpusnya 2, pustakawannya 1, tambah saya jadi 4 Bu. Nah yang jadi masalah tuh Bu ini jumlah yang ngurusin perpustakaan tim perpus ini banyak. Bahkan kalau saya lihat tuh dari sekolah lain kayaknya SMA 3 ini yang paling banyak. Namun kendalanya itu di jam buka perpusnya Bu. Maksudnya tidak maksimal lah gitu, tidak bisa on time jam 7 sampai sesuai jadwal pelajaran Bu. Karena kawan-kawan tim saya itu ada tugas tambahan kayak honor kan, mereka honor buat 3-3-nya nggak ada yang PNS nih. Mereka tuh juga nyambi honor di tempat lain. Jadi saya tuh merasa tidak enak karena perpustakaan itu pusat pembelajaran tapi tidak bisa maksimal fungsinya seperti itu Bu. Menurut Ibu perpustakaan yang baik itu seperti apa? Kalau idealnya Bu ya, perpustakaan yang baik itu yang bisa memberikan pelayanan maksimal lalu setidaknya jam buka perpusnya itu kan saya sudah buat tuh Bu, jam buka perpus layanannya tuh dari jam 7 sampai jam 1 lewat gitu kan. Terus hari Jumat sampai sholat Jumat. Nah itulah Bu, pengennya tuh perpus tuh memberikan pelayanan kepada siswa paling tidak minimal yang buka gitu Bu, dari jam 7 sampai jam ini. Itu Bu. Jadi sebenarnya kesulitannya itu ada di waktu Bu ya. Iya. Waktu buka perpustakaan yang tidak maksimal, tidak bahkan poinnya belum dapat di masa waktu ini. Selama ini udah pernah melakukan apa saja untuk membuat rekan-rekan ini mau turunkan andil untuk mengembangkan perpustakaan sehingga tepat waktu atau apa? Udah pernah nggak mencoba hal apa seperti itu? Udah sih Bu, saya tuh udah berusaha tuh, saya buatkan jadwal, terus saya tuh udah ada kayak mengadakan diskusi kecil lah dengan tim perpustakaan tuh. Saya tanyakan kan kayak misalnya rekan A nih ngajarnya di SMP lain dari jam berapa, misalnya ke sekolah nih bisanya buka perpus nih dari jam berapa sampai jam berapa. Sudah tuh Bu, ditulis tuh dari jam sekian sampai jam sekian. Terus rekan B juga sama, rekan staf perpusnya ini kan ada 1 guru mata pelajaran, tapi ini jamnya juga banyak. Jadi memang dia itu saya berikan tugas itu untuk entry saja, itu tidak buka tutup perpustakaan. Buka tutup ini 2 Bu, ada satunya guru BK. Nah guru BK yang diperbantukan juga di perpustakaan. Yang jadi masalah guru BK ini selalu kena jadwalnya itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian rekan tadi dari jam 9 sampai pulang. Nah ketika karena kan tugasnya guru BK ini kan kadang kalau ada siswa bermasalah dia pasti akan turun untuk tugas utamanya dulu. Nah ketika ada hal itu terjadi perpusnya nggak buka Bu, tutup. Pernah saya tuh dapat komplain dari guru bahasa Indonesia
diskusi sudah dilaksanakan, sudah buat jadwal yang disesuaikan dengan pekerjaan guru-guru di tempat lain. Sampai dilakukan hal seperti itu, menurut Ibu dapat mencapai target berapa tuh dari 0 sampai 10? Kalau 0 sampai 10 itu ya 6 lah Bu, kayaknya Baru 6 ya. ya. Ya, 6 itu kalau untuk pengembangan perpustakaan kita maunya pasti maksimal kan ya. Ya, Maksimalnya menurut Ibu ini maunya berapa nih? ya karena perpus itu kan sebenarnya satu lembaga juga, Iya. karena dia terstruktur juga kan, ada kepala, terus ada kayak saya tuh, jadi saya tuh ngerasa kalau jadi kepala perpus apalagi ada rekan-rekan tim itu kan, jadi Iya. kayak perlu manajemen diri gitu kan Bu ya, manajemen gimana sih manajemen suatu kayak lembaga kecil di bawah instansi sekolah tuh biar bisa menunjang proses pembelajaran, karena penting sekali Bu sebagai perpustakaan ini. Nah idealnya pasti saya pengennya nilai 10 Bu, saya nggak tanggung-tanggung, saya pengen itu 10 gitu. Karena kami udah dikasih fasilitas bagus, kayaknya di kayaknya yang perpus kami yang ada AC-nya Bu. Wah, luar Ya, biasa ya. makanya saya katakan Iya. idealnya kami 10 karena udah ada AC, kipas angin 3, kami punya komputer untuk pemustaka itu ada 3, untuk entry 2, meja kursinya juga kami pesan dari mebel bagus tuh Bu. Iya, makanya idealnya 10 saya katakan. Iya. Harusnya Ya, Iya. dari yang tadi hanya dapat 6, maunya ditingkatkan sampai 10. Kira-kira langkah apa selain dari manage time dari kawan-kawan, bikin jadwal dengan kawan-kawan ya, kemudian hal-hal yang udah Ibu lakukan tadi itu, kira-kira ada peluang atau ada cara lain lagi nggak yang belum diterapkan tapi sebenarnya udah ada di dalam benak Ibu, cuman ada beberapa hambatan yang membuatnya agak terbentuk sehingga Ibu ragu untuk melakukannya? Ada sih Bu. Saya tuh pengen buat ini Bu, mengaktifkan, karena memang untuk solusi permasalahan kan saya tidak mungkin dong paksa kawan saya, berarti dong kamu dari misalnya mau di tempat lain fokus di sini karena kamu pustakawan atau usaha perpus, saya nggak akan sampai seperti itu Bu, karena saya juga pernah lama kan, jadi saya tuh berpikir ingin mengaktifkan siswa hanya kendalanya saya khawatir ya Bu, ada kayak di grup kalian itu kan, takut ada kayak bahasa gini, wah kalau perpusnya tematika nih ngerjain muridnya, ngasih tugas tambahan kayak tugas perpus, itu sih Bu keraguan saya tuh. Tidak ada intinya tuh kayak mengaktifkan kayak sebutannya tuh, kan kita di sekolahnya ada satgas PKS itu ya, amanah sekolahnya ada satgas khusus ngurusin literasi itu Bu. Jadi perwakilan kelas-kelas itu yang anaknya salah, kita nilai dia sebagai satgas literasi, nanti bisa membantu untuk proses buka tutupnya sambil menunggu ini pustakawannya datang. Itu sih Bu. Itu kan keterlibatan siswa ya. Iya. Yang jadi hambatan hanya Ibu ragu apakah seandainya itu dilaksanakan kedepannya akan jadi bumerang, karena akan menimbulkan komen-komen nih mungkin dari orang tua siswa ataupun yang lain. Karena ini berkaitan dengan siswa, apakah nanti kedepannya itu guru-guru yang tadi terlibat akan Ibu libatkan kembali atau hanya siswa? Tetap, karena kan memang mereka tuh mengerjakan tugasnya Bu. Kan kami tuh kalau sudah kan saya nih ini kerja, kalau dapat tuh langsung kerja, enggak juga sambil main-main, cuma bukanya ini Bapak yang jadi permasalahannya nih, buka perpusnya tambah juga kan nanti kadang-kadang mohon maaf Ibu, kadang belum pulang pun udah pulang kadang pustakawannya. Saya tuh jadi nggak enak, apalagi kami kan kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru kami tuh kadang tanya kayak gini,
sumbangan gitu, oh kasihan nih, saya mudah kasihan gitu Bu, saya kasihan dengan kawan saya. Jadi saya katakan dengan kepala sekolah saya baru, saya bilang begini, ibu observasi sendiri aja Bu, nggak tahu saya apa tindakan dari kelas kamu, tapi saya tidak menyatakan dengan secara jelas gitu Bu tentang kinerja kawan-kawan. Saya bilang, saya tetap bilang bagus, kami bagus, selalu kami bagus gitu sih. Jadi berusaha untuk mengurangi rasa tidak enakan. Iya, tapi stres ya. Terkadang ya pasti kita kayak gitu juga lah ya. Dengan teman agak tidak enak, tapi sebenarnya kita juga ditekan oleh pekerjaan. Iya, tidak enaknya tuh itu lah bukan. Ada tuh guru agama terakhir guru agama. Saya selalu update kalau urusan yang pekerjaan, yang tugas aman saya itu selalu update. Tapi saya tidak terlalu update kalau yang bukan urusan saya. Soalnya misalnya urusan yang mana saya kadang tidak terlalu care. Tapi kalau yang di bagian saya sangat care. Jadi saya pernah dengan guru agama tidak masuk, siswanya diarahkan ke perpusnya nggak buka. Oh ini masih pusing tadi muka sampai berlipat-lipat. Ya kayak gitu. Tadi menurut Ibu siswa sebenarnya bisa Cuma saya rasa enak aja. Mungkin ada cara untuk melibatkan siswa tapi membuat keadaan aman, jadi tidak terlalu ada kontrol dari orang tua. Maksudnya bagaimana supaya anak-anak ini bisa ikut andil tapi orang tuanya juga mengizinkan. Iya, tidak komplain. Menurut Ibu gimana? Gimana ya? Saya pun nggak masih mikir juga. Karena permasalahannya udah bertahun-tahun jadi barangkali, tapi Tidak ada cara. belum pernah dicoba sih Bu. Barangkali bisa mungkin buat jadwal kunjungan perpus khusus untuk jam pertama. Belum pernah sih Bu. Kunjungan perpus itu maksudnya guru jam pertama setiap hari itu digilir kelasnya untuk belajarnya di perpustakaan aja. Sembari menunggu pustakawannya datang. Tapi Pak semua izinkan sih, karena kan itu biasanya naruh ke Pak itu udah ada. Rasanya di desa itu kayak gitu sih. Kalau misalnya satu kelas gitu kan, Iya, perpustakaan kayak gitu ide saya Bu. di awal supaya perpustakaan itu ada yang Buka ada yang buka ya, tidak ketua kelasnya yang mereka. Berarti yang bertanggung jawab ke depannya itu nanti untuk jam pertama itu seksi literasi yang ada di kelas itu Bu. oh ya, berarti satgas itu akan nantinya Ibu bentuk di tiap-tiap kelas, jadi seperti itu ya. Dengan harapan akan mendapat dukungan dari kepala sekolah. Iya benar. Udah pernah nggak didiskusikan dengan kepala sekolah atau dengan Belum Bu. Kayaknya saya pun baru terlintas juga ide dari perbincangan kunci kita. Nanti saya akan coba diskusikan dalam waktu dekat idenya. Cepatnya biar tidak jadi kurang juga perpustakaan itu kan. Jadi setelah perbincangan kita pada hari ini, dari awalnya tadi ada masalah di waktu untuk membuka perpustakaan, semoga kedepannya nanti itu setelah Ibu mau melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan maka kurikulum, mudah-mudahan dilancarkan ya Bu ya. Dapat restu mudah-mudahan dapat restu kepala sekolah, bahkan bila perlu mudah-mudahan dapat restu dari orang tua murid. Iya, dengan gimana pun kita tidak bisa melupakan stakeholder yang berurusan dengan itu, kita tidak bisa lepas supaya nyaman di kita sebagai pengurus perpustakaan, nyaman juga di teman-teman lainnya, tidak ada yang saling memberatkan. Jadi seperti itu ya. Menurut Ibu udah dapat ide nggak sih pertemuan kita pada hari ini? Udah Bu, alhamdulillah sih tadi itu terpikir untuk mengaktifkan satgas literasi, kemudian bikin daftar jadwal belajar. Itu kan jadwal belajar, tempat belajarnya itu berpindah ke perpustakaan.
tapi nanti digilir kayak seminggu sekali lah. Kan kita di sini 14 lembar, berarti 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu bukan, setiap harinya itu kelas yang berbeda-beda. Nah itulah yang kita terima. Oke, saya juga akan komunikasikan dengan guru mata pelajaran, terus juga dengan kepala sekolah, maupun juga. Saya juga dapat ilmunya hari ini. Perpustakaan, meskipun saya tidak terlalu paham soal perpustakaan, tapi saya bisa membayangkan perpustakaan itu bagaimana rumitnya pada hari ini dan bagaimana cara mengantisipasinya untuk tahap pertama ini. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Mudahan kedepannya kita bisa cerita lagi nih mengenai perkembangan perpustakaan lanjutannya setelah dilakukan hal-hal yang telah kita omongkan tadi Bu ya. Terima kasih banyak Bu Desi atas waktunya Bu. Udah juga sekarang Bu. Nggak lagi kusut kan Bu ya? Iya, udah. Oke, terima kasih Bu Feli dan Bu Tati. Wah, saya kagum melihat kegiatan coaching pada hari ini. Kemudian saya lihat Bu Feli sebagai coach itu sudah mampu memberikan kehadiran penuh kepada coaching, ya, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa. Saya lihat Ibu juga tadi sudah memberikan merangkum apa yang sudah dikatakan oleh Bu Tati. Kemudian Ibu juga fokus kepada coachnya, jadi bukan pada masalah, tetapi Ibu Feli sebagai coach fokus kepada coaching, jadi bukan kepada masalahnya. Komunikasinya juga tadi sudah lancar, nyaman. Bu Tati pun terlihat sangat nyaman ya, curhat, menceritakan permasalahannya kepada Bu Feli sebagai coach ya. Kemudian kalau dilihat dari alur cerita ini juga semua sudah dapat ya Bu ya, sudah menanyakan tujuan ya, menanyakan bagaimana sih purpose yang ideal itu seperti apa, itu sudah ada. Kemudian mengidentifikasi dan membuat rencana aksi, lalu tanggung jawab, itu semua Bu Feli sudah lakukan sebagai coach ya Bu. Lalu Bu Feli juga saya lihat berhasil ya untuk menggali potensi dan kekuatan dari coaching. Ini terlihat dari coaching Bu Tati itu bahkan sudah mendapatkan ide dan pencerahan. Bahkan kita lihat nih Bu Tati sudah cerah nih sekarang setelah berdiskusi dengan Bu Feli. Oke, jadi saya pikir hari ini kegiatan coachingnya berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Feli dan Bu Tati.